Saya mau ingatkan satu hal, ini terkait pengerjaan jalan di era Presiden Jokowi, bahwa jalan Trans Papua, ya, saya ulangi, jalan Trans Papua itu dimimpikan oleh Presiden Soeharto. Bayangkan, selama 32 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Soeharto hanya mampu memimpikan jalan Trans Papua itu. Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Video kali ini saya tujukan kepada yang terhormat Pak Syarif Hasan, Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Demokrat. Halo Pak Syarif Hasan, salam hormat dari saya, Kristianto Yenoni, rakyat Selatan. Saya lihat berita, Anda katakan bahwa pembangunan di era Presiden SBY jauh lebih baik daripada pembangunan di era Presiden Jokowi. Hal pertama yang ingin saya utarakan sebagai tanggapan atas statement Anda tersebut, yaitu mengingat bahwa Anda adalah kader Partai Demokrat. Saya ulangi ya Pak ya. Mengingat bahwa Anda adalah kader Partai Demokrat, sudah tentu statement apapun yang Anda utarakan harus menguntungkan kubu Partai Demokrat. Nggak mungkin Anda seorang kader Partai Demokrat lantas statement yang Anda utarakan itu menguntungkan partai lain, partai PDI Perjuangan misalkan, nggak mungkin sama sekali, ya. Jadi itu hal pertama. Yang kedua, saya amati bahwa ada beberapa aspek yang Anda angkat sebagai bahan perbandingan pembangunan di era Presiden SBY dan pembangunan di era Presiden Jokowi itu sangat tidak apple to apple. Karena Anda juga menyinggung pengerjaan jalan, ya, panjang jalan yang dikerjakan oleh pemerintah di era Presiden Soeharto. Saya kira ini sangat jauh, ya, perbandingannya sangat tidak berimbang, gitu ya. Kenapa? Karena Presiden Soeharto itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 32 tahun. Tapi ada satu sisi di mana saya merasa bahwa saya harus aminkan statement Anda itu. Saya melihat Anda membuat perbandingan panjang jalan yang dikerjakan oleh pemerintah di era Presiden Soeharto dan panjang jalan yang dikerjakan oleh pemerintah di era Presiden Jokowi. Ini semacam ada sebuah harapan gitu ya. Ini semacam ada sebuah harapan dari diri Anda, seolah-olah Anda itu mengharapkan agar Presiden Insinyur Haji Joko Widodo itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 32 tahun. Ya, jadi sisi itu saya aminkan. Untuk sisi yang itu saya aminkan. Itu semacam harapan Anda, semacam doa Anda agar Presiden Insinyur Haji Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 32 tahun, saya aminkan itu. Semoga saja terjadi. Nah, kalau Presiden Jokowi sudah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 32 tahun, barulah akan berimbang jika Anda membuat perbandingan panjang jalan yang dikerjakan pemerintah di era Presiden Soeharto dan panjang jalan yang dikerjakan pemerintah di era Presiden Jokowi. Begitu. Nah, kemudian panjang jalan di era SBY. Jadi Anda katakan bahwa kalau untuk jalan tol memang di era Presiden Jokowi lebih panjang. Ya jelas itu, ya kan? Karena sebelum era Presiden Jokowi itu panjang jalan tol tidak sampai 1000 km. Sementara di era Presiden Jokowi, ya khusus di era pemerintahan Presiden Jokowi saja, pemerintah berhasil mengerjakan 1900 sekian kilometer jalan tol. Ya. Jadi wajar, jelas itu.
Kalau Anda katakan bahwa pembangunan pengerjaan jalan tol di era Presiden Jokowi itu lebih panjang. Nah, kemudian Anda katakan, tapi kalau secara keseluruhan, ya, pengerjaan jalan secara keseluruhan lebih panjang pengerjaan jalan di era Presiden Soeharto dan pengerjaan jalan di era Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini juga menurut saya tidak apple to apple, ya, tidak berimbang. Kenapa? Karena saya yakin orang dewasa tentu saja mengerti bahwa pengerjaan jalan tol dengan pengerjaan jalan raya biasa itu beda. Beda, Pak. Kalau pengerjaan jalan tol itu, ya, materialnya lebih banyak, ya, pengeluarannya lebih banyak, anggarannya lebih besar, energi yang kita curahkan tumpahkan di sana itu lebih besar, ya, waktunya. Jadi sangat tidak berimbang ketika kita membuat perbandingan panjang jalan yang panjang jalan raya biasa dengan pengerjaan jalan tol. Itu tidak berimbang sama sekali, gitu. Jadi menurut saya kalau untuk pengerjaan jalan ini tetap di era Presiden Jokowi nomor 1, ya, yang terhebat, gitu, ya. Apapun yang Anda katakan terserah Anda, gitu. Dan saya mau ingatkan satu hal, ini terkait pengerjaan jalan di era Presiden Jokowi, bahwa jalan Trans Papua, ya, saya ulangi, jalan Trans Papua itu dimimpikan oleh Presiden Soeharto. Bayangkan, selama 32 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Soeharto hanya mampu memimpikan jalan Trans Papua itu. Ya, setelah Presiden Soeharto itu ada B.J. Habibie, ya, Presiden B.J. Habibie. Kemudian ada Presiden Abdurrahman Wahid. Terus kemudian ada Presiden Ibu Megawati. Terus kemudian ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemimpin-pemimpin negara setelah Presiden Soeharto tidak ada satupun yang dapat mewujudkan mimpi besar Presiden Soeharto untuk membuat jalan Trans Papua. Baru di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, mimpi besar Presiden Soeharto untuk membangun jalan Trans Papua itu berhasil diwujudkan oleh pemerintah. Di sini letak keunggulan pengerjaan jalan di era Presiden Jokowi. Artinya pengerjaan jalan Trans Papua itu bukan pengerjaan jalan yang biasa-biasa saja. Bukan hanya soal medannya yang begitu rumit, yang membelah gunung dan lain sebagainya, tetapi juga menyangkut ancaman keselamatan jiwa para pekerja. Sehingga pemerintah harus melibatkan aparat TNI untuk membelah gunung dan mengerjakan jalan Trans Papua. Hebat sekali, kan? Hebat sekali. Bapak SBY nggak akan mampu melakukan yang seperti itu. Ya, hanya Jokowi saja. Oke, jadi begini ya Pak Syarif Hasan, bahwa aspek yang Anda gunakan sebagai perbandingan antara kepemimpinan Presiden SBY dan kepemimpinan Presiden Jokowi itu sangat tidak apple to apple, sangat tidak berimbang, gitu, ya. Nah, kemudian Anda juga mengatakan bahwa soal utang negara itu Anda ini seolah-olah membuat opini, melemparkan opini kepada masyarakat bahwa Presiden Jokowi itu pembuat hutang. Karena di era Presiden SBY hutang negara itu sudah selesai, sudah lunas dibayar semua. Artinya bahwa kalau saat ini, kalau di era kepemimpinan Presiden Jokowi ini masih ada utang negara, berarti utang itu murni dan 100% terjadi di era Presiden Jokowi. Waduh, menurut saya ini merupakan suatu pembodohan publik luar biasa yang telah Anda lakukan. Ya, begini ya Pak Syarif Hasan, bahwa benar